Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soal 4 chapter 649. Pada saat ini, mendengar Lan Xuanyu menyebutkan topik ini, Tang Le tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia benar-benar harus menemukan pacar. Dia mungkin sudah tidak muda lagi. Bahkan jika dia baru berusia 20 tahun ketika Le Qingling menyelamatkannya, setelah bertahun-tahun, dia seharusnya berusia 30-an. Biarkan aku melihat tempamu. Tuan Le tersenyum. Baik, Lan Xuanyu setuju dan membawa Tuan Le ke ruang meditasinya sendiri. Sebuah sudut ruang meditasi telah diubah menjadi ruang tempat karena hanya tempat ini yang memiliki peralatan kedap suara dan tidak akan mempengaruhi orang lain. Juga, energi di ruang meditasi adalah yang paling melimpah. Lan Xuanyu telah menyelesaikan modifikasi ini 2 tahun lalu untuk menghemat waktu di jalan. Oleh karena itu, ruang meditasinya tidak lagi rapi seperti sebelumnya dan berantakan. Dia dengan terampil mengkalsinasi logam melalui meja tempa dan mengeluarkan palu tempanya. Dia kemudian mengambil sepotong logam langka dan mulai menempa. Penempaan Lan Xuanyu sangat stabil, dan setiap serangan kuat dan stabil. Dia tidak menyia-nyiakan sedikit pun kekuatannya dan menggunakan semuanya pada logam yang dia tempa. Logam langka secara bertahap menyusut di bawah palu dan dia hanya perlu beberapa menit untuk menyelesaikan 100 penyempurnaan. Kecepatan menempanya tidak terlalu cepat, tapi sangat stabil. Ketika dia menyelesaikan 1000 penyempurnaan, cahaya yang tingginya lebih dari 3 meter membubung ke langit. Tuan Le tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Metode penempaan Lan Xuanyu memiliki tingkat keberhasilan tertinggi karena dia sangat fokus dengan setiap serangan. Kekuatan spiritualnya yang kuat adalah alasan tingkat keberhasilannya yang tinggi. Kontrolnya atas kekuatannya sendiri selalu sempurna. Dalam penempaan berikutnya, Lan Xuanyu menjadi lebih serius. Dia melepaskan auranya dan fluktuasi garis keturunannya menjadi lebih kuat. Dengan setiap serangan, raungan naga yang samar akan dilepaskan dari tubuhnya, mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Aura garis keturunannya terus meresap ke dalam logam selama proses penempaan, menyebabkan suara dentang logam berubah secara bertahap. Irama ritmis mulai muncul saat Lan Xuanyu melakukan teknik disorder splitting wind hammer pada jarak yang lebih kecil. Menempa bukan tentang memiliki kekuatan yang lebih besar, tetapi kekuatan yang lebih cocok, semakin baik. Tuan Le pernah mengajarinya bahwa selama proses penempaan, dia harus mendengarkan suara logam. Suara ini akan memberitahunya apa yang diinginkan logam itu. Dia harus memahami perubahan yang dihasilkan oleh logam dalam proses penempaan. Ketika seorang pandai besi benar-benar dapat berkomunikasi dengan logam, logam itu akan diberi kehidupan. Tousan Refinement Soul Forging hanyalah permulaan. Penempaan roh menciptakan kehidupan, dan itu adalah jenis penempaan yang lebih mendalam. Alasan mengapa tingkat keberhasilan penempaan roh sangat rendah adalah karena selama proses penempaan, logam akan benar-benar terasa hidup dan bukan lagi benda mati. Dan penempaan jiwa lebih mengandalkan kekuatan spiritual, menggunakan kekuatan spiritual untuk memandu penempaan dan kemudian logam untuk mendapatkan beberapa kecerdasan. Ketika seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi, Divine Forging, semuanya akan kembali berbeda. Setiap bagian dari logam tempa dewa adalah bentuk kehidupan yang lengkap. Tuan Le telah memberitahu Lan Xuanyu terakhir kali dia di sini bahwa ketika dia mampu menyelesaikan Spirit Forging dengan sempurna, menerobos ke Soul Forging tidak akan sulit karena kekuatan spiritualnya sangat kuat dan memiliki fondasi yang sangat kuat. Setelah 1 tahun, tingkat keberhasilan Lan Xuanyu untuk Spirit Forging sudah sangat tinggi. Kali ini, Tuan Le datang untuk melihat apakah dia bisa mencoba Soul Forging lagi. Logam Spirit Forget adalah bahan terbaik untuk armor pertempuran 2 kata secara teori. Itu juga dapat digunakan untuk membuat armor pertempuran 3 kata, dan logam Soul Forget dapat digunakan untuk membuat armor pertempuran 4 kata. Mereka juga merupakan logam paling optimal untuk armor pertempuran 3 kata. Seorang pandai besi yang dapat menyelesaikan penyempurnaan jiwa akan menjadi seorang Grandmaster di dunia penempaan, dan seorang pandai besi yang dapat menyelesaikan penyempurnaan dewa adalah seorang pengrajin ilahi. Armor pertempuran yang benar-benar bisa dibuat sebenarnya masih armor pertempuran 4 kata sampai sekarang. Adapun 5 Watt Battle Armor atau bahkan 6 Watt Battle Armor yang legendaris, itu tidak lagi menjadi masalah untuk membuatnya, tetapi menjadi bagian dari tubuh master jiwa membutuhkan nutrisi dari Divine Sense dan Divine Power seseorang untuk berevolusi dan tidak buat mereka. Hanya dewa yang bisa memelihara mereka.
Tuan Le berdiri di samping dan melihat tempalan Suanyu, senyum muncul di wajahnya dari waktu ke waktu. Lan Suanyu tidak hanya berbakat, tetapi dia juga menemukan ritme tempanya sendiri. Dan ritme penempaannya berbeda dari Merle. Kecepatan penempaan Merle cepat. Tentu saja, di ranah penempaannya, itu bukan lagi kecepatan biasa. Itu mencakup semua dan dapat diselesaikan dalam waktu sesingkat mungkin. Di sisi lain, Lan Suanyu telah memilih jalan yang mantap. Setiap serangan tampaknya telah melalui pertimbangan yang cermat. Itu tidak cepat, tetapi memiliki ritmenya sendiri. Dengan ritme yang stabil, tingkat keberhasilan menempanya akan meningkat pesat. Dia terus memberi dirinya lebih banyak waktu untuk berpikir dan merasakan perubahan pada logam. Dengan cara ini, kecepatan menempanya mungkin lebih lambat, tetapi pertumbuhannya akan jauh lebih cepat. Faktanya, Lan Suanyu hampir berusia 12 tahun ketika dia mulai belajar menempa dan itu tidak dianggap lebih awal. Dia mampu mencapai level ini hanya dalam beberapa tahun, dan itu terkait dengan bakatnya dan bimbingan Tuan Le, tetapi itu juga lebih penting karena dia telah menemukan metode yang tepat. Lagi pula, Tuan Le tidak sering datang, tidak seperti Nana yang membimbing kultivasinya sebulan sekali. Biasanya, Lan Suanyu hanya akan melihat Tuan Le setahun sekali dan dia akan memberinya bimbingan yang cukup sampai waktu berikutnya. Tetapi di tahun berikutnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah. Cahaya spiritual samar secara bertahap muncul, dan kecepatan Lan Suanyu menjadi lebih lambat, tetapi kekuatan setiap palu meningkat. Aura samar dari garis keturunan Dewa Naga mengelilingi tubuhnya dan berfluktuasi. Itu samar-samar mengebor ke dalam logam dan diam-diam mengubah keadaan logam. Logam itu mulai mengeluarkan suara mendengung samar seolah-olah ada sesuatu yang akan terbangun di dalam. Pada saat ini, kondisi Lan Suanyu sudah mencapai puncaknya. Tingkat keberhasilannya untuk Spirit Forging sudah sangat tinggi. Dia baru saja menembus keempat cincin baru-baru ini dan kekuatan jiwa, spiritual, dan garis keturunannya semuanya meningkat, memungkinkan kendalinya atas penempaan menjadi lebih kuat. Selanjutnya, dia menempa di depan Tuan Le. Akhirnya, palu jatuh dan palu tempa melambung tinggi. Logam di depannya tiba-tiba mengeluarkan raungan naga, dan raungan naga rendah berangsur-angsur menjadi lebih keras. Permukaan logam memancarkan cahaya yang kuat. Seekor naga emas kecil terlihat samar-samar saat ia mengitarinya, memancarkan lingkaran cahaya yang samar. Kesuksesan. Penciptaan kehidupan penempaan roh. Mulai saat ini, potongan logam ini sudah memiliki kehidupannya sendiri, dan dipenuhi dengan aura garis keturunan Lan Suanyu. Sepotong logam Spirit Forget seperti ini bisa dijual dengan lambang ungu di Exchange Center, dan ada lebih banyak penawaran daripada persediaan. Oleh karena itu, sejak Lan Suanyu menjadi ahli dalam menempa, dia tidak pernah kekurangan emblem, bahkan setelah memberikan begitu banyak emblem kepada gurunya untuk menciptakan Skywing Mechas untuknya dan 6 rekannya. Pada saat itu, apa yang dia berikan kepada Tang Zhenhua tidak cukup, dan dia harus menebusnya beberapa kali lagi sebelum dia bisa menyelesaikan pembuatan Mecha Skywing. Meskipun itu hanya Mecha ungu, dia mencari kesempurnaan dan sepenuhnya disesuaikan untuk semua orang. Tuan Le tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Penempaan roh Anda telah selesai dan Anda dapat dianggap sebagai pandai besi peringkat 6. Tingkat keberhasilan Anda sangat tinggi dan kualitasnya sangat bagus." Untuk bisa membuat Tuan Le mengatakan bahwa kualitas penempaannya sangat bagus, itu benar-benar luar biasa. Lan Suanyu segera bertanya dengan penuh semangat, "Paman Le, lalu bisakah saya mulai mencoba penempaan jiwa?" Spirit Forging adalah sepotong logam yang bisa dijual dengan lambang ungu, tetapi bagaimana jika itu adalah Soul Forget? Itu adalah level yang sangat berbeda, dan bukan tidak mungkin untuk mendapatkan emblem hitam di masa depan. Dia mendengar bahwa ada banyak tulang jiwa yang dapat ditukar di pusat pertukaran pengadilan dalam. Itu ditinggalkan oleh generasi nenek moyang Shrek. Berbeda dari cincin jiwa yang akan menghilang dengan kematian seorang master jiwa, tulang jiwa tidak. Mereka bisa tertinggal, dan ini juga alasan mengapa harganya sangat mahal. Juga, bahkan setelah penelitian yang tak terhitung jumlahnya oleh Pagoda Roh, mereka masih tidak dapat mengembangkan tulang jiwa buatan manusia. Semua tulang jiwa pasti diproduksi oleh binatang jiwa yang kuat. Soul Land 4 Chapter 650. Selain binatang jiwa 100.000 tahun yang pasti akan menghasilkan tulang jiwa, itu sudah tidak buruk jika binatang jiwa biasa memiliki 1 dari 10.000 peluang untuk menghasilkan 1. Seorang master jiwa dapat menggabungkan paling banyak 6 tulang jiwa, termasuk tengkorak, batang tubuh, dan 4 anggota badan. Sampai sekarang, selain Liu Feng yang memiliki tulang lengan kanan, tidak ada orang lain yang memiliki tulang jiwa. Itu hanya karena mereka terlalu berharga.
Lan Xuanyu juga tidak ingin menggabungkan tulang jiwa biasa. Tuan Le tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu seharusnya tidak belajar penyempurnaan jiwa sekarang. Kamu harus melangkah lebih jauh dalam penyempurnaan roh. Pemurnian roh satu jenis logam hanyalah permulaan. Jika kamu terus seperti ini, penyempitan jiwa mungkin akan menjadi akhirmu. Bahkan jika kamu dapat menyelesaikan Divine Refinement di masa depan, itu hanya akan menjadi Divine Refinement biasa. Anda tidak akan dapat menempa logam Divine yang benar-benar kuat. Yang ingin saya ajarkan kepada Anda hari ini adalah bagaimana menggabungkan berbagai jenis logam menjadi satu dan melestarikannya. Karakteristik masing-masing logam, bahkan mungkin metode penempaan yang disublimasikan. Menyelesaikan penempaan Fuse ini pada tingkat penyempurnaan roh adalah hal terpenting yang harus kamu pelajari dalam menempa. Ini akan memakan waktu lebih lama dan akan memakan banyak logam Spirit Forget, tetapi dengan tingkat keberhasilan Anda saat ini, itu sudah cukup. Ketika Anda memiliki armor pertempuran dua kata, Anda harus menggabungkan jenis logam kedua. Dan semakin banyak jenis logam yang kamu gabungkan, semakin kuat battle armormu. Penempaan sekering. Lan Xuanyu jelas tahu apa ini. Dia bukan lagi pemuda bodoh yang baru saja mulai menempa. Tepat sekali. Bagaimana dia bisa melupakan Fuse Forging? Paman Le, berapa banyak jenis logam yang bisa digabungkan menjadi satu? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Merle berkata, dari sudut pandang penempaan murni, 7 jenis logam tampaknya menjadi batasnya. Tetapi jika seseorang dapat mencapai tingkat lain dan melepaskan diri dari lingkup penempaan dan penempaan biasa dengan Divine Sense, mungkin 9 jenis juga dimungkinkan. 9 adalah angka ekstrim, tapi kualitas logam yang dibutuhkan akan sangat tinggi. Setidaknya, aku belum pernah melihat logam yang bisa digunakan sebagai jenis ke-8 dan ke-9. Atau mungkin, pemikiranku tidak benar, itu seharusnya bukan logam biasa. Lan Xuanyu menatap Tuan Le dengan mulut ternganga karena dia telah membaca buku dan informasi kuno yang relevan. Dalam ingatannya, siapapun yang bisa menyelesaikan 4 jenis penempaan paduan sudah dipuji sebagai dewa. Tetapi Paman Le mengatakan bahwa dia dapat menggabungkan 7 jenis. Paman Le, bisakah kamu menggabungkan 7 jenis logam? Lan Xuanyu bertanya. Tuan Le tersenyum dan berkata, saya sudah lama tidak mencobanya. Tetapi jika logamnya cocok, itu akan baik-baik saja. Saya tampaknya sangat pandai Fuse Forging. Meskipun saya tidak mengingatnya dengan jelas, itu akan baik-baik saja. Beri aku 2 jenis logam, apa saja. Baik, Lan Xuanyu dengan cepat mengeluarkan 2 logam dan meletakkannya di depan Tuan Le. Heavy Silver dan Mithril, kedua logam ini memiliki karakteristik yang mirip. Tuan Le mengambil sepasang palu tempa dari tangan Lan Xuanyu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sudah waktunya bagi sepasang palu tempa Anda untuk berevolusi. Saya akan mengajari Anda Fuse Forging hari ini, jadi saya akan menempanya lagi untuk Anda. Perhatikan baik-baik, saat dia berbicara, Tuan Le tidak mengapur kedua logam itu. Sebagai gantinya, dia membuka mulutnya dan meludahkan seteguk api emas. Dia hanya menyapukannya ke Heavy Silver dan Mithril, dan kedua logam itu segera berubah menjadi merah. Kedua palu itu jatuh pada saat yang sama secepat kilat. Lan Xuanyu memperhatikan dengan wikwikama dari samping. Meskipun gerakan Merle sangat cepat, ketika kedua palu mendarat di logam, Merle tetap tampil anggun dan tenang. Sial, sial, 2 ledakan keras terdengar. Pada saat berikutnya, 2 potong logam meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan masing-masing memiliki cahaya yang panjangnya lebih dari 3 meter. 1 serangan, 1000 perbaikan. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa semua rambut di tubuhnya berdiri dan matanya benar-benar kosong. Tingkat penempaan apa ini? Hanya 1 serangan dan dia benar-benar menyelesaikan 1000 penyempurnaan, dan itu jelas melampaui standar 1000 penyempurnaan kelas 1 biasa. Raungan naga samar datang dari tubuh Tuan Le saat lapisan sisik emas berbentuk berlian muncul di permukaan tangannya. Melihat skala ini, Lan Xuanyu tercengang. Itu sebenarnya sangat mirip dengan timbangan di tangan kanannya, tetapi timbangan di tangan Tuan Le jelas lebih padat dan lebih berat. Ada juga aura ganas yang secara alami meledak dari tubuhnya, dan itu berkali-kali lebih kuat dari aura Lan Xuanyu. Aura ganas ini hanya berlangsung sesaat sebelum palu Tuan Le mendarat sekali lagi. Dengan raungan naga yang rendah, kedua logam itu bergetar hebat. Seekor naga emas muncul dari masing-masing dari mereka dan naga emas itu mengebor di sekitar logam. Logam itu menyusut dengan cepat, tetapi cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang. 1 serangan untuk menciptakan kehidupan, penempaan roh selesai.
Jika ada yang memberitahu Lan Xuanyu bahwa seseorang dapat Thousand Refine dalam satu serangan dan Spirit Refine di serangan lain, Lan Xuanyu tidak akan pernah mempercayainya. Atau jika dia memberitahu orang lain, tidak ada yang akan mempercayainya juga. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka. Penempaan roh dari dua logam selesai dalam waktu yang singkat. Pergelangan tangan Tuan Le sedikit gemetar. Itu berbeda dari palu ganas dari sebelumnya. Ketika kedua logam itu selesai, palu tempa di tangannya telah berubah menjadi ilusi dan dia mengetuknya dengan ringan. Kedua logam itu segera saling menempel dan aliran udara keemasan samar beredar di antara mereka. Orang bisa melihat bahwa bayangan berbentuk naga yang semula mengelilingi kedua sisi logam itu sebenarnya mulai menyatu, berubah menjadi naga emas yang bahkan lebih besar. Kedua logam itu menyatu di bawah ketukannya yang terus-menerus. Fusi bukan hanya tentang logam itu sendiri, tetapi juga energi kehidupan dari logam-logam ini. Lan Xuanyu menahan napas. Dia tahu bahwa ini adalah proses fuse forging dan yang ingin dia pelajari adalah persis seperti ini. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan dapat dengan jelas merasakan setiap detail dari penempaan Tuan Le. Segera, dia menyadari bahwa penggabungan logam itu sendiri bukanlah tugas yang sulit. Dengan pengalaman menempa selama bertahun-tahun, itu sangat mungkin. Kuncinya adalah perpaduan aura kehidupan antara logam dan bagaimana menjaga kesatuan perasaan mereka selama fusi. Penyatuan karakteristik tanpa kehilangannya adalah yang paling penting. Kecepatan menempa Tuan Le sangat cepat, tetapi di dunia spiritual Lan Xuanyu, semuanya tampak melambat dan setiap detail terpatri dalam di hatinya. Dia tahu bahwa Paman Le mengajarinya melalui kekuatan spiritualnya kepadanya dan dengan cepat menghafalnya. Akhirnya, kedua logam itu benar-benar bergabung menjadi satu. Kilaunya tiba-tiba berubah dan seluruh logam menjadi jernih dengan tekstur transparan. Seekor naga emas kecil mengelilinginya dan fluktuasi energi yang dipancarkannya jelas berbeda. Fuse forging telah selesai. Namun, Tuan Le tidak berhenti. Palu tempa di tangannya meninggalkan serangkaian bayangan saat dia terus menyerang ke atas. Tidak hanya itu, dua sinar cahaya yang seperti kilat dingin keluar dari matanya dan menyinari logam. Lan Xuanyu hanya merasa bahwa Paman Le di depannya tiba-tiba menjadi sangat tinggi seperti lautan luas, sementara kekuatan spiritualnya, yang telah mencapai alam spirit abis, hanya setetes di lautan luas. Sejumlah besar kekuatan spiritual menyertai penempaan dan dengan ganas menyapu potongan logam itu. Kehidupan yang baru saja diciptakan dengan cepat tumbuh dan diperkuat, secara bertahap memiliki gelombangnya sendiri. Raungan naga menjadi lebih kuat, dan seluruh logam merespons napas Tuan Le. Setiap serangan tidak membawa kekuatan tetapi kekuatan spiritual. Ini adalah penempaan jiwa. Lan Xuanyu segera mengerti apa yang dilakukan Paman Le. Dia sedang melakukan penyempurnaan jiwa. Dan itu adalah penyempurnaan jiwa tepat setelah fuse forging. Potongan paduan itu berangsur-angsur menjadi lunak, seolah-olah telah berubah menjadi cair dan terus-menerus berubah bentuk untuk menerima palu. Solen 4 Chapter 651. Secara bertahap, Lan Xuanyu merasakan emosi yang berasal dari logam itu sendiri. Itu jelas menyenangkan dan mengasyikkan. Ini terlalu menarik. Logam ini sebenarnya menanggapi penempaan Paman Le dan memanggilnya untuk terus menempah. Kegembiraannya semakin kuat seiring dengan proses penempaan. Ding! Tuan Le menarik kembali palunya dan tersenyum. Bangun! Segera, seolah menanggapi kata-katanya, potongan logam itu sepertinya telah terbangun. Itu benar-benar berubah menjadi naga dan melayang ke langit. Itu telah berubah menjadi naga emas dan terbang menuju Tuan Le dengan kegembiraan dan kegembiraan. Itu berputar di sekitar tubuhnya selama 3 putaran sebelum kembali ke konter penempaan dan menjadi sepotong logam yang lebih kecil dari sebelumnya. Tuan Le tersenyum dan mengetuk logam itu dengan lembut dengan palu tempa di tangannya. Tiba-tiba, logam yang telah berubah menjadi warna emas samar tersapu dan secara alami bergabung menjadi palu tempa. Sepasang palu tempa menjadi lebih besar dari sebelumnya dan berwarna emas samar. Aku butuh 2 tetes darahmu. Tuan Le tersenyum pada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu dengan cepat menusuk jarinya dan 2 tetes darah menetes ke sana. Segera, kedua palu mengeluarkan suara berdengung dan Lan Xuanyu merasa seolah-olah dia terhubung dengan mereka. Pikirannya menjadi kosong sesaat dan pada saat berikutnya, dia mengambil inisiatif untuk mengambil sepasang palu. Perasaan yang luar biasa muncul. Dia merasa bahwa ketika darahnya mengalir, itu secara alami akan mengalir ke 2 palu tempa ini seolah-olah mereka benar-benar bergabung ke dalam tubuhnya. Mereka bahkan bisa menjadi seringan bulu atau seberat 600 kg dengan satu pikiran. Penyempurnaan jiwa, apakah ini kedalaman penyempitan jiwa dan penempaan fuse?
Yang bisa kamu tahan dan gunakan saat ini adalah item Soul Forget paling banyak. Ketika kamu menggunakannya untuk menempa secara normal, kamu secara alami akan merasakan kedalaman Soul Forging dan Fuse Forging. Itu tidak akan secara langsung meningkatkan kemampuan menempamu, tetapi itu akan memperkuat afinitas Anda dengan logam. Anda akan meningkat lebih cepat selama proses penempaan. Karakteristik ini adalah yang terbaik di antara palu tempa, kata Merle sambil tertawa. Terima kasih, Paman Le. Ini adalah sepasang palu Soul Forget. Seberapa berharganya mereka? Lan Xuanyu tidak sabar untuk mulai menggunakannya. Tuan Le tinggal di asramanya sampai tengah malam sebelum pergi. Lan Xuanyu secara alami tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini dan di bawah bimbingan Tuan Le, dia mulai mencoba Fuse Forging. Itu benar-benar sulit untuk menempa paduan, dan dia tidak berhasil bahkan sekali pada malam hari. Dia bahkan tidak mendekati kesuksesan, tetapi dia bisa dengan jelas merasakan arah yang harus diikuti, terutama di bawah bimbingan sepasang palu tempa. Palu tempa tampaknya dapat memperkuat inderanya dan memungkinkannya untuk merasakan karakteristik logam yang berbeda dengan lebih jelas, serta fluktuasi emosional mereka selama peleburan. Ini memungkinkan dia untuk meningkatkan pada tingkat yang jauh lebih cepat selama proses penempaan. Lan Xuanyu hanya merasa sangat disayangkan bahwa mereka harus berangkat ke misi wajib lusa. Kalau tidak, dia benar-benar ingin terus menempa sampai dia mencapai Fuse Forging. Untuk memahami misteri Fuse Forging, Lan Xuanyu tidak tahan untuk mengakhiri penempaan begitu saja. Keesokan harinya, dia tidak melatih kemampuannya yang baru diperoleh dengan Bai Xiu dan Lan Mungkin. Dia tinggal di kamarnya dan menempa sepanjang hari sampai Liu Feng dan Qian Lei kembali ke akademi di sore hari. Meskipun dia tidak berhasil sekalipun, dia sudah bisa merasakan bahwa dia telah memperoleh pemahaman yang belum sempurna. Jika dia bisa berkonsentrasi dan mencoba lebih banyak, dia memperkirakan bahwa dia akan memiliki peluang sukses setelah 3 bulan. Tujuan Lan Xuanyu untuk dirinya sendiri adalah untuk mencapai Fuse Forging dalam waktu 1 tahun dan menjadi mahir. Ini karena waktu dia bisa berlatih menempa tahun ini terbatas, dan dia masih harus menyelesaikan misi dengan rekan-rekannya. Itu benar-benar hari yang sibuk dan memuaskan. Divisi Skyfighter Federasi adalah departemen paling misterius di seluruh Federasi Douluo. Hanya para pejuang langit yang mengetahuinya. Itu berbeda dari kuil Dewa Perang, yang secara luas dikenal sebagai kekuatan tempur terkuat Federasi. Komposisi divisi Skyfighter sangat rumit dan juga berada di bawah yurisdiksi Federasi, tetapi sebagian besar bersifat otonom. Federasi memberi mereka sumber daya dan meminta divisi Skyfighter untuk merumuskan misi untuk diselesaikan oleh para elit. Pada banyak waktu penting, divisi Skyfighter adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan elit dari seluruh penjuru untuk berkontribusi pada Federasi. Pemahaman Lan Xuanyu dan teman-teman sekelasnya tentang divisi Skyfighter terbatas pada satu nama. Mereka baru saja mulai berhubungan dengan misi Skyfighter dan tidak perlu tahu banyak. Mereka hanya perlu menyelesaikan misi. Sebuah plane ruang angkasa abu-abu yang tidak mencolok diam-diam merapat di Shrek Space Center. Pagi-pagi sekali, Lan Xuanyu dan timnya tiba di pusat luar angkasa dan menunggu untuk berangkat. Ini adalah area khusus, seperti bagaimana kapal perang Sekte Tang memiliki area khusus sendiri. Mereka harus melewati 3 pemeriksaan keamanan sebelum bisa memasuki area ini, terutama pendaftaran perangkat komunikasi jiwa mereka untuk misi Skyfighter. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah area yang hanya dimiliki oleh divisi Skyfighter. Untuk dapat memiliki area eksklusif di pusat luar angkasa Shrek menunjukkan betapa kuatnya departemen ini. Orang harus tahu bahwa selain Akademi Shrek, hanya Sekte Tang yang memiliki area eksklusif. Bahkan tidak ada pagoda roh atau kuil Dewa Perang. Sambil menunggu untuk memasuki plane ruang angkasa, Lan Xuanyu menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya di ruang tunggu. Ada juga orang lain di sana. Kebanyakan dari mereka masih muda, sedikit lebih tua dari mereka, dan totalnya ada lebih dari 20 orang. Orang-orang ini berpakaian berbeda, tetapi ketika mereka melihat seragam hijau di tubuh mereka, mereka tidak bisa tidak menunjuk ke arah mereka, tetapi mereka tidak mendekat. Orang-orang ini juga harus menjadi pejuang langit, kan? Lan Xuanyu berpikir dalam hati. Dan mereka sama dengan mereka, pejuang langit yang sedang menjalankan misi di planet Sumber Naga. Mereka hanya akan mengetahui detail spesifik dari planet Sumber Naga setelah menaiki plane ruang angkasa. Mereka tidak terburu-buru. Tepat pada saat ini, seorang wanita paruh baya mengenakan setelan putih masuk. Dia mengenakan kacamata berbingkai hitam dan berkata dengan suara rendah, "Bersiaplah untuk berangkat ke plane ruang angkasa menuju ke planet Sumber Naga. Silakan naik ke plane ruang angkasa dengan menunjukkan misi Anda."
Lan Xuanyu dan yang lainnya dengan cepat berdiri dan melakukan pemindaian keamanan lain sebelum menaiki plane ruang angkasa abu-abu. Plane ruang angkasa itu tidak terlalu besar dan berukuran sekitar sepertiga dari ukuran plane ruang angkasa sipil. Itu luas di dalam dan setiap tempat memiliki ruang yang sangat luas yang memungkinkan seseorang untuk berbaring dan bahkan memiliki area yang lebih kecil untuk bergerak. Ada juga tempat istirahat dengan meja dan sofa di masing-masing dari 4 tempat. Ini jauh lebih nyaman daripada plane ruang angkasa sipil yang mereka ambil sebelumnya. Selanjutnya, plane ruang angkasa ini tidak memiliki area yang berbeda dan itu sama untuk semua orang. Seperti yang diharapkan, 20 orang asing yang aneh itu mengikuti Lan Xuanyu dan timnya ke plane ruang angkasa. Mereka jelas merupakan pejuang langit yang menuju ke planet sumber naga. Saat mereka naik kapal, seorang anggota staf menyampaikan informasi. Dia juga mengenakan setelan putih dan berusia 20-an. Dia tidak tua dan penampilannya di atas rata-rata. Ada total 4 anggota staf seperti itu di kapal. Wanita parubaya yang membimbing mereka ke plane ruang angkasa ada di antara mereka. Sebuah suara elektronik bergema, "Semua pejuang langit, silakan duduk dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Plane ruang angkasa akan lepas landas." Para siswa dari kelas eksperimen perang bintang secara alami duduk bersama di satu area. Plane ruang angkasa lepas landas di tengah gemuruh dan getaran rendah. Dengan cepat meningkatkan kecepatannya dan melewati atmosfer ke luar angkasa. Misi Skyfighter pertama untuk kelas Star Wars eksperimen resmi dimulai. Mereka dengan cepat menyadari bahwa plane ruang angkasa ini benar-benar berbeda dari plane ruang angkasa sipil yang mereka gunakan sebelumnya. Kinerja terlalu berbeda. Kecepatannya sebanding dengan kapal perang, dan sangat stabil. Bahkan ketika melewati atmosfer, tidak ada getaran yang kuat. Solen 4 Chapter 652. Setelah memasuki ruang angkasa, plane ruang angkasa menjadi lebih stabil. Lan Xuanyu dan teman-teman sekelasnya tidak banyak bicara. Sementara semua orang bersemangat, mereka juga agak gugup. Ini adalah misi milik mereka, misi nyata. Itu bukan ujian dari akademi, tapi misi yang benar-benar mengancam nyawa. Ini adalah pertama kalinya mereka. Wanita parubaya berpakaian putih berjalan ke depan kabin dan memegang logam segitiga di tangannya. Dia mengetuknya dengan lembut beberapa kali dan menghasilkan suara ding-ding yang jelas, menarik perhatian semua orang. "Salam, Skyfighters, saya orang yang bertanggung jawab atas operasi ini. Nama saya Yan Ruoting. Karena ada banyak Skyfighters baru yang berpartisipasi dalam operasi ini hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat situasi misi ini dan hal-hal yang dilakukan Skyfighters. Harus diperhatikan selama misi, tolong dengarkan baik-baik." Suara Yan Ruoting tidak memiliki banyak karakteristik dan tidak membawa banyak emosi. "Pertama, atas nama divisi Skyfighter, saya menyambut Anda semua. Anda semua harus sudah tahu bahwa Anda akan menerima poin dan kontribusi militer yang sesuai setelah menyelesaikan misi divisi Skyfighter. Poin dan kontribusi militer ini juga akan mewakili otoritas Anda di divisi Skyfighter di masa depan. Skyfighters dari peringkat yang berbeda secara alami akan berbeda dalam otoritas. Karena kalian semua baru saja bergabung dengan divisi Skyfighter untuk menjalankan misi, kalian semua masih cadangan Skyfighters. Setelah menyelesaikan misi, gelar Anda akan resmi. Peringkat Skyfighters sangat sederhana, seperti jiwa. Master, dari peringkat 1 hingga 9. Peringkat terendah adalah peringkat 1, sedangkan peringkat tertinggi adalah peringkat 9. Ketika poin Anda mencapai level tertentu, Anda secara alami akan meningkatkan peringkat Anda dan mendapatkan otoritas yang lebih tinggi. Poin yang dihabiskan tidak akan mempengaruhi total poin yang telah Anda peroleh. Semua poin yang diperoleh akan diakumulasikan sesuai dengan kewenangan Anda. Untuk Skyfighter cadangan untuk dipromosikan ke peringkat pertama Heaven Fighter, selain menyelesaikan misi, Anda juga membutuhkan 100 poin. Peringkat yang lebih tinggi membutuhkan lebih banyak poin. Kalian dapat melihat melalui manual pemula. Anda harus mempertimbangkan organisasi Anda sendiri. Tindakan Anda akan langsung dilaporkan ke organisasi Anda, dan hal yang sama berlaku untuk masalah apapun. Jika Skyfighters melakukan kejahatan, seperti warga biasa, mereka harus dihukum oleh hukum dan diusir pada saat yang sama. Juga, saya harus menekankan bahwa sebagian besar misi yang dilakukan Skyfighters adalah misi rahasia. Oleh karena itu, setiap orang harus ekstra hati-hati dalam menjalankan misi. Membocorkan informasi adalah kejahatan paling serius di divisi Skyfighter. Petik 2. Lan Xuanyu dan teman-teman sekelasnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini terkait dengan kepentingan pribadi mereka.
Mereka mewakili Akademi Shrek dan jika ada masalah, itu akan sama dengan masalah bagi Shrek. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat membaca buku pegangan pemula dengan Wik-Wikama. Ada pengantar terperinci di dalamnya. Selanjutnya, mari kita bicara tentang operasinya. Situasi di planet sumber naga agak unik. Awalnya, ketika kami menyelidiki planet ini, kami mengira itu bisa digunakan sebagai planet administratif. Itu tidak terlalu besar dan sekitar 30% ukuran planet induk. Ada beberapa tanaman yang tumbuh di atasnya dan ada juga sumber air. Tetapi setelah eksplorasi yang cermat, Federasi menyadari bahwa planet ini tidak cocok untuk ditinggali manusia. Saat dia berbicara, dinding di belakang Yan Ruoting menyala. Itu sebenarnya layar besar dengan planet di atasnya. Gambar itu adalah pemandangan dari luar angkasa dan orang dapat melihat bahwa planet ini tampaknya terdiri dari warna kuning dan hijau. Jelas, ada tanaman. Gambar diperbesar ke permukaan planet. Seperti yang diharapkan, ada hutan lebat, daerah perbukitan, gunung, sungai, danau, dan yang lainnya. Setidaknya dari permukaan, itu tampak seperti planet yang cocok untuk manusia. Nutrisi di udara planet ini 11% lebih sedikit daripada di planet induk. Kita manusia hampir tidak bisa bertahan hidup di udara ini. Seperti tinggal di dataran tinggi seluas 1.500 meter hingga 2.000 meter. Ini penemuan yang cukup bagus. Tapi kami segera menyadari bahwa semua tanaman di sini tidak cocok untuk dikonsumsi dan memiliki racun yang kuat bagi kita manusia. Hal yang sama berlaku untuk sumber air. Ini mengandung beberapa unsur aneh dan hanya seteguk kecil akan merenggut nyawa kita. Tanah sumber naga planet ini juga sangat istimewa dan memiliki unsur radioaktif yang kuat. Tinggal di sana untuk waktu yang lama akan dengan mudah menyebabkan mutasi pada tubuh manusia. Sederhananya, bagi kita manusia, ini adalah planet beracun dan kita tidak bisa tinggal di sana sama sekali. Namun, melalui penelitian kami juga menemukan bahwa tidak hanya ada bentuk kehidupan di planet ini, tetapi juga ada beberapa biji yang layak untuk dikembangkan. Seperti yang diketahui semua orang, komponen terpenting dari teknologi Federasi modern adalah logam langka. Depositif sumber sirkulasi inti yang diekstraksi dari logam langka adalah kekuatan pendorong untuk semua teknologi Federasi. Jadi, ketika menjelajahi dan mengembangkan planet manapun, menemukan logam langka juga sangat penting. Dan di planet ini, kami telah menemukan jenis baru dari logam langka. Jenis logam langka ini unik untuk planet ini dan kami menamakannya biji sumber naga. Sangat aktif dan mengandung banyak energi. Setelah pengujian, inti sumber sirkulasi positif yang dibuat darinya memiliki energi 45 kali lebih banyak daripada perak berat dan 16 kali lebih banyak dari mitril. Ini adalah salah satu dari 5 logam langka teratas yang kami temukan sejauh ini. Yang terpenting, dibandingkan dengan jenis logam lain yang kaya energi, biji sumber naga di planet sumber naga sangat melimpah. Hampir 10% dari seluruh planet terbuat dari logam ini. Jadi, planet sumber naga sangat penting bagi Federasi. Setelah membuat keputusan, Federasi memutuskan untuk mengembangkannya sebagai planet sumber daya. Namun selama proses pengembangan, kami menemui kendala. Alasan mengapa planet ini mampu melahirkan kehidupan berkaitan langsung dengan tahap evolusi planet itu sendiri. Ini adalah planet yang sudah sangat maju dalam evolusi. Ada yang kuat makhluk hidup di atasnya, mirip dengan naga. Naga di sana bukanlah naga asli. Kami telah memeriksa garis keturunan mereka dan mereka memiliki jenis garis keturunan yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Mereka mengandung unsur logam yang sangat padat. Naga proto ini tidak memakan tumbuhan atau daging tetapi tumbuh dengan memakan sumber naga biji. Ini juga alasan mengapa mereka terus berevolusi dan sangat kuat. Naga proto mengandalkan pemisahan dan ketika konsentrasi biji sumber naga dalam darah mereka terlalu tinggi, mereka akan membelah. Mereka akan terpecah menjadi naga proto baru. Setelah itu membelah berkali-kali, fungsi tubuh mereka akan menurun dan akhirnya, mereka akan menjadi kaku dan berubah kembali menjadi biji sumber naga. Jadi, di planet sumber naga, naga proto memiliki ekosistemnya sendiri. Dan ada banyak dari mereka, hampir menutupi seluruh planet. Mereka sangat agresif. Bahkan jika mereka sendirian, mereka terus-menerus saling membunuh. Mereka tidak terlalu cerdas, dan selama mereka bertemu dengan makhluk hidup, mereka akan segera menyerang. Cakar dan gigi mereka yang tajam dapat dengan mudah menembus pertahanan mecha, dan seluruh tubuh mereka beracun. Untuk menduduki planet sumber naga dan tambang, Federasi menginvestasikan sejumlah besar kekuatan militer. Kami juga telah mempertimbangkan untuk menggunakan kapal perang ruang angkasa untuk menyerang. Namun, di bawah suhu tinggi,
biji sumber naga akan bermutasi dan kehilangan aktivitas energinya. Jika kita menggunakan kapal perang untuk menyerang, itu akan menyebabkan kerugian besar dari biji sumber naga. Oleh karena itu, kita hanya bisa menyerang dari darat.